Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-babul awal, bab pertama, fi ta'rifil ilmi wa fadlihi wa hukmi talabih. Bab pertama tentang pengertian ilmu, keutamaan ilmu, dan hukum mencari ilmu. Wa fihi thalathatu fusul. Pada bab pertama ini ada 3 pasal. Al-faslul awal, pasal pertama, ta'riful ilm, pengertian ilmu. Al-faslu tsani, pasal kedua, fadailul ilm, keutamaan ilmu. Al-faslu tsalits, pasal yang ketiga, hukmu talabil ilm, hukum mencari ilmu. Al-faslul awal, pasal pertama, ta'riful ilm, pengertian ilmu. Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau, Kitabul Ilm, lughatan naqidul jahl, ilmu pengertiannya secara bahasa lawan kebodohan, lawan ketidaktahuan. Wa huwa idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan apa yang ada padanya dengan pengetahuan yang pasti. Istilahan, ilmu secara istilah, faqad qala ba'du ahli ilm, sungguh sebagian ahli ilmu berkata, huwal ma'rifatu wa huwa dhiddul jahl. Ilmu adalah ma'rifah, pengetahuan, dan ilmu adalah lawan kebodohan. Wa qala akharuna min ahli ilm, yang lainnya dari ahli ilmu berkata, innal ilma awdahu min an yu'arraf, sesungguhnya ilmu adalah sesuatu yang sangat jelas sehingga tidak perlu diartikan. Al-Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
rahimahullahu ta'ala berkata, walladhi ya'nina huwal ilmu syar'i. Yang kita maksud ilmu adalah ilmu syariat. Wal muradu bih, maksud ilmu syariat adalah ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Mengetahui apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Fal ilmu alladhi fihi thana'u wal madhu huwa ilmul wahyi. Sehingga ilmu yang dipuji dan yang disanjung adalah ilmu tentang wahyu Allah. Ilmu ma anzalahu Allahu faqat, yaitu mengetahui wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya saja. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah menjadikannya memahami agama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan mata uang emas dan tidak mewariskan mata uang perak. Wa innama warrathul ilm. Sesungguhnya para nabi hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Maka barang siapa mendapatkan ilmu yang diwariskan oleh para nabi, maka dia mendapatkan bagian kebaikan yang banyak. Selanjutnya, Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata, wa minal ma'lumi anna alladhi warrathahu al-anbiya'u innama huwa ilmu syari'atillahi azza wa jal wa laysa ghairah. Dimaklumi bahwasanya ilmu yang diwariskan oleh para nabi tidak lain hanyalah ilmu tentang syariat Allah azza wa jalla, bukan yang lainnya. Fal anbiya'u alaihimus salatu wassalam ma warrathu linnasi ilma as-sina'ati wa ma yata'allaqu biha. Karena para nabi alaihimus salatu wassalam tidak mewariskan untuk manusia ilmu tentang keterampilan-keterampilan di dalam membuat sesuatu dan perkara yang terkait dengannya. Bal innar Rasul sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinata wajada an-nasa yu'abbiruna an-nakhl ay yulaqqihunaha
Bahkan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke Madinah, beliau mendapati manusia yu'abbiruna an-nakhl, yaitu mereka mengawinkan pohon kurma. Qala lahum lamma ra'a min ta'abihim kalaman ya'ni annahu la hajata ila hadha fafa'alu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keletihan mereka, Nabi mengatakan perkataan kepada mereka, yaitu yang isi perkataan beliau bahwasanya tidak perlu mengawinkan pohon kurma. Lalu mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi. Wa tarakut talqih, dan mereka meninggalkan mengawinkan pohon kurma. Walakinna an-nakhla fasad, tetapi karena perbuatan mereka meninggalkan mengawinkan pohon kurma atau pohon kurma itu rusak. Thumma qala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, antum a'lamu bi syu'uni dunyakum, kalian lebih mengetahui urusan-urusan dunia kalian. Selanjutnya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata, walau kana hadha huwa al-ilmu alladhi alayhi al-thana'u lakana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam a'laman nasi bih. Seandainya ilmu tentang dunia adalah ilmu yang disanjung, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mengetahui ilmu tentang dunia. Lianna akthara man yuthna alaihi bil ilmi wal amali huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling banyak disanjung karena ilmu dan amalan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan fal ilmu syar'iyyu huwa alladhi yakunu fihi ats-tsana'u wa yakunu alhamdu li fa'ilih. Jika demikian, maka ilmu syariat adalah ilmu yang dipuji dan orang yang mencarinya disanjung. Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata, walakinni ma'a dhalika la unkiru an yakuna lil ulumil ukhra faidah. Tapi meskipun yang dipuji adalah ilmu syariat, dan meskipun yang dipuji adalah orang yang mencari ilmu syariat, aku tidak mengingkari ilmu-ilmu selain ilmu syariat memiliki faedah. Walakinnaha faidatun dzatu haddain. Tetapi faedah yang dimiliki oleh ilmu-ilmu selain syariat memiliki dua mata pisau. In a'anat ala ta'atillahi wa ala nasri dinillahi wa intafa'a biha
ibadullahi fayakunu dzalika khairan wa maslahatan. Apabila ilmu-ilmu yang lain selain ilmu syariat membantu untuk taat kepada Allah, membantu untuk memenangkan agama Allah, dan dimanfaatkan oleh hamba-hamba Allah, maka mencari ilmu-ilmu selain ilmu syariat yang seperti itu kebaikan dan kemaslahatan. Wa qad yakunu ta'allumuha wajiban fi ba'dil ahyani idza kana dzalika dakhilan fi qoulihi ta'ala. Kadangkala mempelajari ilmu-ilmu lain selain ilmu syariat wajib di sebagian waktu apabila masuk pada firman Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Persiapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh kalian apa yang kalian bisa dari kekuatan apa saja dan dari mengikat kuda. Al-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Anfal ayat 60 ini, beliau berkata yaitu wa a'iddu, dan siapkanlah li'a'da'ikumul kuffaris sa'ina fi halakikum wa ibtali dinikum, untuk menghadapi musuh-musuh kalian, yaitu orang-orang kafir yang berusaha mencelakakan kalian dan membatilkan agama kalian. Mastata'tum min quwwah, apa yang kalian bisa dari kekuatan, yaitu kullu ma taqdiruna alaihi minal quwwatil aqliyati wal badaniyati wa anwa'il aslihati wa nahwi dhalik, yaitu semua yang bisa kalian persiapkan, yaitu kekuatan akal dan badan serta bermacam-macam persenjataan, serta selain itu. Kalau kerja kayak gitu, ini kalau kerja mimma yu'inu ala qitalihim, dari perkara yang membantu untuk memerangi musuh-musuh kalian, orang-orang kafir yang berusaha mencelakakan kalian dan berusaha memusnahkan agama kalian. Fadakhala fi dzalika anwa'us sina'ati allati
tu'malu fiha asnaful aslihati wal alati minal madafi'i wal rasyashati wal banadiqi wal tayyaratil jawiyati wal marakibil bariyati wal bahriyati wal husuni wal qala'i wal khanadiqi wa alatid difa'i wal ra'yi wasiyasati allati biha yataqaddamul muslimuna wa yandafi'u anhum bihi syarru a'daihim wa ta'allumir ramyi wasyaja'ati wat tadbir. Sehingga termasuk perkara yang dipersiapkan untuk menghadapi musuh-musuh Islam, bermacam-macam pabrik-pabrik yang dibuat padanya bermacam-macam persenjataan dan alat-alat perang, yaitu meriam-meriam, bedil-bedil, peluru-peluru, pesawat-pesawat tempur, kapal-kapal, tank-tank, kapal-kapal perang, benteng-benteng, alat-alat untuk membela diri, pendapat dan politik perang yang dengannya orang-orang muslim maju melawan musuh dan dengannya tertolak dari mereka keburukan dari musuh-musuh mereka, mempelajari melempar panah, keberanian dan pengaturan pasukan. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innal quwwatar ramy, perhatikanlah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar panah. Wa min dzalika, termasuk hal itu, al-isti'dadu bil marakibil muhtaji ilaiha 'indal qital, mempersiapkan kendaraan-kendaraan yang diperlukan ketika melakukan peperangan terhadap musuh-musuh. Walihada qala ta'ala, oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mir ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dari mengikat kuda yang dengannya kalian membuat gentar musuh Allah dan musuh kalian. Wa hadhihi al-'illatu mawjudatun fiha fi dzalika az-zaman, alasan ini ada padanya di waktu itu. Wahia irhabul a'da, yaitu menakut-nakuti musuh-musuh. Wal hukmu yaduru ma'a illatih,
hukum itu berlaku bersama dengan alasan yang ada padanya. Fa idza kana syai'un mawjudun aktsaru irhaban minha, jika ada sesuatu yang lebih menakuti musuh daripada mengikat kuda, kasayyaratil bariyati wal hawaiyah al-mu'addati lil qitali allati takunu nikayatu fiha ashad, seperti tank-tank dan pesawat tempur yang dipersiapkan untuk memerangi musuh, yang lebih bisa menghancurkan musuh. Kanat ma'muran bil isti'dadi biha, maka lebih diperintahkan untuk mempersiapkannya. Wasa'yi litahsiliha, dan lebih diperintahkan untuk berusaha mendapatkannya. Hatta innaha idza lam tujad illa bita'allumis sina'ati wajaba dzalik, sehingga sesungguhnya apabila itu tidak ada kecuali dengan mempelajari bagaimana membuat tank-tank, pesawat-pesawat tempur, dan lainnya dari alat-alat perang, maka wajib mempelajari membuatnya. Lianna ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib, karena perkara wajib yang tidak bisa terlaksana kecuali dengan perkara yang menjadi sarana perkara wajib itu bisa terlaksana dengan baik, maka mempelajari sarananya hukumnya menjadi wajib. Selesai perkataan Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata, وَقَدْ ذَكَرَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ تَعَلُّمَ الصِّنَاعَاتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ. Sungguh kebanyakan dari ahli ilmu menyebutkan bahwa mempelajari ilmu tentang kepabrikan hukumnya fardu kifayah. وذلك لأن الناس لا بد لهم من أوان يطبخون بها. Demikian itu karena manusia mesti memiliki alat-alat, perkakas-perkakas dapur yang mereka memasak dengannya. Wa yashrabuna biha, mereka harus memiliki gelas-gelas yang mereka meminum dengannya. Wa ghairi dzalika minal umuri allati yantafi'una biha, dan selain itu dari perkara-perkara yang mereka memanfaatkannya. Fa idza lam yujad man yaqumu bihadhil masani'i shara ta'allumuha fardhu kifayah. Apabila tidak ada yang membuat sesuatu ini, maka hukum mempelajarinya, hukum mempelajari membuatnya fardu kifayah. Wa hadza mahallu jadalin baina ahli al-ilm. Ini perkara yang diperselisihkan oleh ahli ilmu. Wa ala kulli halin, bagaimanapun juga, Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata, awaddu an aqula
innal ilma alladhi huwa mahallu tsana'i huwal ilmu syar'i alladhi huwa fiqhu kitabillahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat senang untuk mengatakan bahwa ilmu yang dipuji adalah ilmu syariat, yang mana ilmu syariat adalah memahami kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma 'ada dzalika fa imma an yakuna wasilatan ila khairin aw wasilatan ila syarr. Selain ilmu syariat, maka bisa jadi menjadi sarana kebaikan atau bisa jadi menjadi sarana keburukan. Fayakunu hukmuhu bihasbi ma yakunu wasilatan ilaih. Sehingga hukum mempelajari selain ilmu syariat sesuai dengan ilmu syariat itu menjadi sarana kebaikan atau menjadi sarana keburukan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.